sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah jami' abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi thahirati ummahatil mu'minin wa kaffati ashabi Rasulillah min ansarin wa muhajirin wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwah jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'is salimin wa jami'il mu'allifil kutub khususan mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa nakhussu khususan mu'allif hadzal kitab Imam Tahir bin Shalih wa jami' masyayikhina wa ustadzina wa jami' amwatina fi hadhihi baldah madadana ya Allah bi madadihim wa a'ada 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina wa karamatihim wa nafa'atihim wa quyudatihim fid wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hasbi wa kafa wa salatan wa salaman ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa anta fathahul alim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, Ketua DKM Mushola Syariah Bapak Eko Novianto beserta jajaran kepengurusan, Bapak Ibu jamaah sekalian yang hadir, yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita ditakdir kembali oleh Allah untuk bisa berkumpul di majelis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu dan terus duduk di majelis ilmu. Orang yang paling beruntung, Bapak Ibu jamaah sekalian, adalah orang yang istiqomah melakukan amal soleh. Orang yang paling beruntung istiqomah amal soleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridul abdu aw safara
kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman shahihan. Kata Nabi, kalau ada orang sudah istiqomah amal soleh, istiqomah melakukan kebaikan, suatu hari sakit, idza marido, marid itu sakit. Suatu hari dia sakit, au safar atau melakukan perjalanan, sehingga istiqomahnya tidak bisa dilakukan. Orang tiap hari sholat berjamaah 5 waktu, Bapak Ibu, duhur jamaah, asar sampai subuh jamaah. Besoknya sakit, akhirnya sampai tidak bisa hadir ke sholatnya di rumah karena sakit. Atau mau berangkat ke musola, ke masjid, tiba-tiba ditelepon harus pulang kampung, mau nggak mau, akhirnya kagak sholat jamaah. Orang biasa melakukan kesolehan tapi ada halangan, ada uzur, maka kata Rasulullah, Allah nyuruh malaikat tetap nyatet pahala kepada orang itu seperti pahala melakukan kebaikan. Paham, Bu? Paham Pak kira-kira? Itu enaknya orang istiqomah. Sekalipun kita tidak hadir karena ada halangan, maka tetap dicatat seperti orang hadir pahala. Tiap malam Bapak tahajud terus, malam hari demam, kagak kuat megang air, tapi kalau megang bininya kuat. Heran tuh ya. Nah itu beda soalnya kan. Siapa? Pak Wiono. Oh iya. Nanti saya minta wiridan itu kok bisa kuat gitu ya. Ini pasti punya wiridan khusus gitu kan. Ijazah ya, ijazah. Nah ini tiap malam tahajud tiba-tiba badannya demam, sekalipun tidak tahajud, mislu makana ya'mal, dicatat oleh Allah seperti orang tahajud. Enak gak Pak kira-kira Pak? Enak, asal satu syaratnya istiqomah. Ya, istiqomah syaratnya. Yang kedua, wujudul udri, ada halangan Bapak Ibu. Istiqomah dan ada halangan. Enak tuh, dalam Islam itu kagak kerja dapat gaji. Ada nggak begitu Pak? Ada nggak di kita kagak kerja dapat gaji? Ada nggak? Ada. Siapa? Oh, pensiunan tuh Pak. Pensiunan itu kerja kagak, berangkat kagak ke kantor, transferan datang terus tiap akhir bulan. Kerja kagak, dapat gaji. Islam nggak mau kalah Pak. Ada orang gaji pahala terus, padahal nggak datang ke majelis ilmu. Padahal apa? Nggak sholat malam. Padahal tidak sodako hari itu. Siapa? Orang yang istiqomah amal soleh dan ada uzur. Makanya Bapak Ibu, salah satu doa Nabi yang sering beliau panjatkan adalah apa? Allahumma inni as'alukal huda wasyaddada. Ada yang huda wa tuqa wal afafa wal ghina ya. Ada lagi dalam hadis lain, salah satu doa yang sering dipanjatkan Nabi, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, minta petunjuk. Gampang sholat tahajud, gampang hadir ke majelis ilmu, gampang beramal soleh, minta. Tapi wasyaddada, bukan hanya gampang melakukan amal soleh. Syaddad itu kata ulama, al istiqomah fi kulli umur, diberikan kemampuan istiqomah dalam kebaikan. Karena untungnya tadi Bapak Ibu, kalau istiqomah ada halangan tetap dicatat pahala melakukan kesoleh. Kayak kemarin bulan Syaban itu udah libur tuh Pak ya. Nisfu Syaban udah gak ngaji, Ramadan udah kagak ngaji taklim, tapi di catatan Allah kita terhitung ngaji di bulan Syaban, ngaji di bulan Ramadan, bahkan Syawal yang masih belum aktif itu sudah dapat catatan tapi syaratnya yang kumat-kumatan, maaf ya, yang kumat-kumatan, karena ada penyakit kumat-kumatan Pak, bukan hanya penyakit, ngaji juga kumat-kumatan. Ada berangkat 3 hari gak berangkat sebulan, 4 bulan libur. Nah ini gak dapat hadis ini Pak ya, ini yang istiqomah terus ya. Nah jadi mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah jamaah, kita akan melanjutkan kembali kitab Jawahirul Kalamiyah fi Idhahi Aqidatil Islamiyah.
Bismillahirrahmanirrahim, halaman 59 ya. Kalau kitab saya halaman 59. Soal, ada pertanyaan. Hal yanfa'ud du'a udda'i au mad'u wala? Wa hal yasilu sawabu shadaqatil hayyi ila mayyitin ida uhdiya lahu dzalik? Ada pertanyaan, hal yanfa'ud du'a udda'i, apakah doa seseorang itu bermanfaat kepada orang lain? Itu Pak ya. Ada orang doa untuk orang lain, bermanfaat tidak tuh doa yang kita panjatkan untuk orang lain? Boleh apa tidak doa kita untuk orang lain? Mad'uwa itu orang yang didoakan. Kita namanya ad-da'i, orang yang berdoa, yang ngajak kalau dakwah ya, yang berdoa. Orang yang kita doakan namanya mad'u wala. Manfaat gak kalau doanya kita kepada orang yang mendoakan? Wa hal yasilu sawabu shadaqatil hayyi ila mayyitin, dan apakah sampai pahalanya sedekah orang hidup kepada orang mati? Ya, ini agak-agak nggak tauhid sebenarnya ya, tapi ini harus menjadi pengetahuan kita. Ida uhdiyalahu dzalik, ketika sedekah itu dihadiahkan untuk mayit. Pertanyaannya bisa dipahami Pak Bu ya? Jawabnya, inna shadaqata amrun marghubun fihi. Jawabannya bahwa sedekah itu adalah ibadah yang disenangi oleh Allah. Ya, didemeni, disenangi. Ibadah yang diantara ibadah yang paling disukai Allah adalah ibadah sedekah. Wa du'a'u wa tadarruhu ila Allah Ta'ala matlubun, dan doa pun adalah ibadah yang sangat diperintahkan, dituntut oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Jadi dua-duanya sedekah dan doa ini, dua-duanya perintah Allah, dua-duanya disenangi oleh Allah. Wa kilahuma nafi'un indahu ta'ala lil hayyi wal mayyit. Doa dan sedekah ini dua-duanya Bapak Ibu sekalian bukan hanya ibadah tapi bermanfaat ya bagi orang hidup dan bagi orang yang mati. Nah, ini tentang doa Pak ya. Tentang doa. Jadi jamaah sekalian, bahwa salah satu karakter watak manusia, wataknya kita sebagai manusia, kata Allah diceritakan dalam Al-Quran, manusia itu punya watak apa? Merasa mampu. Bapak Ibu ya, manusia itu diberi watak oleh Allah selalu merasa mampu, merasa bisa. Itu manusia tuh ya, wataknya itu merasa hebat, merasa mampu, merasa bisa. Kita kalau diajak sama temennya, Bapak Ibu sekalian, besok bisa ya nanti ke sono, bisa, siap 86, oh gitu kan. Padahal nggak tahu besoknya bisa apa kagak tuh. Ngomongnya udah Pak, siap. Bisa nggak besok ke sana? Bisa. Siap nggak? Siap. Oke. Wah, OTW, wah itu udah. Jadi sifat manusia itu oleh kata Allah selalu merasa sanggup, selalu merasa bisa, selalu merasa mampu. Padahal kenyataannya Pak, kita ini kalau mau jujur banyak yang gak mampunya. Betul gak Pak? Bapak ngedip bisa Pak? Bisa gak Pak? Coba kalau kagak ngedip 15 menit aja, mampu gak kira-kira? Lotot aja Ibu ya, 15 menit aja, jangan lama-lama. Bisa gak, mampu gak kira-kira? Ya. Kagak bisa. Tangan diangkat ke atas, ya mungkin 2 menit masih mampu. Coba 20 menit aja begini Pak, kayak ada bisul di ketiak kita Pak. Pegelnya Bu luar biasa. Jadi kita ini memang mampu ya, tapi banyak yang tidak mampu sebenarnya. Tapi ngomongnya siap 86, laksanakan. Gayanya ya, kayak saya laksanakan. Nah itu oleh Allah diceritakan dalam Al-Quran begitu. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilna. Ini sering kita dengar. Allah menawarkan kepada gunung, kepada bumi, kepada langit amanah. Ya,
Allah menawarkan amanah kepada makhluk-makhluk yang besar, gunung, bumi, langit, ditawarkan oleh Allah, ini ada amanah dariku. Kata sahabat Ibnu Abbas, amanah di sini adalah at-ta'at ilallah, disuruh taat kepada Allah. Gunung, ini ada amanah dari saya, bisa nggak kamu selama ada di dunia taat kepadaku? Gak bisa ya Allah. Kalau taat terus sih nggak bisa saya. Ya udah, kalau bisa langit bisa nggak? Kagak bisa, kagak mampu. Bumi kagak mampu semua. Makhluk Allah kagak ada yang siap menerima amanah. Ada yang mengatakan Al-Quran amanah itu Pak ya. Tapi Ibnu Abbas mengatakan taat. Tiba-tiba Pak, ada orang kecil nggak berdaya, ngomongnya apa? Wa asfaqna wa hamalahal insan. Ada makhluk Allah ngacungin tangan, saya siap ya Allah, laksanakan 86. Oh itu ya, siapa? Al-insan. Nggak ditawarin, ngacungin tangan, menyanggupi, menganggap mampu dan siap. Tuh manusia tuh, apa-apa siap, jadi apa? Siap. Itu ya. Nah, orang yang selalu merasa siap, satu sisi memang baik Pak, satu sisi Pak ya. Kenapa? Karena dia punya kepercayaan diri, merasa punya kemampuan pada dirinya sendiri. Percaya diri itu bagus nggak Pak? Bagus gitu ya. Satu sisi percaya diri, saya bisa, saya mampu, bagus. Tapi satu sisi yang lain, orang yang selalu merasa siap, merasa mampu, merasa bisa, ini sangat rentan terselipi sifat takabur. Tahu takabur Pak? Sombong, merasa hebat nantinya ujung-ujungnya. Kalau nggak ditata hatinya Pak ya, kalau nggak dikelola hatinya, orang yang selalu siap, oke, siap, laksanakan. Ini kalau nggak ditata hatinya dengan baik, nanti oleh setan diselipi. Kamu tuh hebat berarti ya, segala siap. Kamu tuh hebat, segala mampu. Sombong dia. Kadang terjerumus kepada sifat kesombongan, dan kadang tidak disadari Pak. Hebatnya setan tuh, orang maksiat kalau sadar bagus Pak, biasanya cepet tobat. Tapi ada penyakit hati yang dia nggak sadar, nyangkanya itu biasa-biasa saja, padahal itu adalah sifat yang tidak baik. Nah makanya dalam Islam ada syariat doa. Oleh Allah disyariatkan, dibebankan kepada makhluknya untuk doa. Doa itu bukan hanya sekedar ibadah, udah pasti Pak ya. Doa itu ibadah sudah pasti. Bahkan Rasulullah nyebutnya bukan hanya ibadah, mukhul ibadah. Betul nggak Pak? Mukhul ibadah. Intisarinya, pokoknya ibadah itu doa. Sholat ibadah, haji ibadah. Tapi ada doa, ibadah yang paling inti, yang paling pokok, namanya doa. Gitu ya. Doa juga kata ulama sebagai sababan lihusulil matlub, bukan hanya ibadah, tapi juga sebagai sarana kita agar apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah. Ibadah plus ya Pak ya, cara kita agar apa yang kita inginkan bisa diwujudkan oleh Allah. Kita lagi usaha, pengen laris usahanya, salah satu ikhtiarnya apa Pak? Ke dukun apa kemana kita? Beli jimat misalkan. Ya salah satu doanya kita orang yang beriman, ud'uni astajib lakum, doa ya Allah lariskan usaha saya. Anaknya sedang sakit, ikhtiar lagi di dokter, sambil minta sama Allah, ya Allah ikhtiar sudah, tinggal nunggu sembuh dan Kau penyembuhnya. Doa ini sarana Bapak Ibu, duniawi atau ukhrawi, silakan minta sama Allah. Tapi Bapak Ibu, ada yang paling penting dari doa itu. Tidak hanya sekedar ibadah, tidak hanya sebagai pelantar agar terkabulnya keinginan kita. Kata Imam Az-Zabidi, doa itu adalah apa? Dalalatan ala qudratillah ya, wal azzid da'i. Yang paling penting doa itu tujuannya berdoa itu apa? Agar kita menyadari sesadar-sadarnya bahwa kita ini makhluk yang lemah. Ini yang paling penting Pak. Agar kita tidak merasa sok bisa terus Pak. Agar kita nggak merasa sok mampu, sok hebat ya. Karena ketika kita hebat-hebat doa sama Allah, berarti kita ini apa? Lemah atau tidak? Kalau minta-minta tuh lemah.
tangan di bawah itu sehebatnya apa? Lemah pasti. Jadi ketika kita mengangkat dua tangan, sebenarnya bukan hanya ingin dikabulkan doa, Allah ingin kita sadar kita tuh gak lemah sekali. Karena sehebat apapun ujung-ujungnya minta pertolongan kepada Allah. Ini yang perlu dihadirkan dalam setiap doa. Selalu merasa lemah, selalu merasa butuh kepada Allah, dan menyadari bahwa Allah lah segala-galanya. Allah yang serba bisa, Allah yang maha kaya. Saya sih hanya dititipi kemampuan itu, dan tidak banyak yang dititipkannya juga. Jadi agar itu Pak, tujuan doa itu hanya itu, untuk kita sadar bahwa kita ini butuh sama Allah, dan kita lemah karena masih butuh bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kita sering baca syairnya, qad kafani ilmu rabbi, ya, apalagi itu, min su'ali wa ikhtiyari fa su'ali wa ibtihali syahidun li biftiqari. Kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, qad kafani ilmu rabbi, saya itu jujur sebenarnya udah tahu bahwa Allah tuh maha tahu segala-galanya. Allah, permintaan saya sudah tahu. Ibu, bapak termasuk menghina Allah, istihza. Ketika ibu doa, nyangkanya Allah nggak tahu kebutuhan kita, itu termasuk menghina Allah. Bapak kalau doa, ya Allah saya ini lagi banyak hutang gitu ya. Punya hutang nggak Pak? Kelihatan mukanya ya. Nah gitu. Jadi Bapak jangan beranggapan ketika ya Allah saya punya banyak hutang, jangan beranggapan lagi ngasih tahu sama Allah, jangan. Karena yang menggerakkan Bapak punya hutang ya Allah, menggerakkan hati Bapak doa kepada Allah ya Allah. Jadi termasuk menghina Allah adalah Pak, Allah itu nggak tahu masalah saya gitu. Jadi ketika kita datang kepada Allah itu apa? Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Aku sudah tahu sebenarnya bahwa Allah itu maha tahu tentang saya, masalah yang dialami Bapak dan Ibu Allah sudah tahu semua. Lalu untuk apa kita berdoa sama Allah? Untuk apa? Kalau Allah maha tahu segala-galanya, buat apa? Nganggur gak doa kita Pak? Nganggur gak Pak? Anak Bapak ya udah tahu kalau Bapak ini setiap hari ngasih 10.000 sama anak Bapak. Perlu nggak setiap kali ngomong Pak minta 10.000 anaknya itu? Perlu nggak kira-kira Pak? Perlu nggak seorang anak yang tiap kali dikasih jajan 10.000, tiap pagi Pak kasih saya 10.000 Pak? Perlu nggak kira-kira? Gimana ini? Jadi doa sama Allah perlu nggak ini kira-kira? Nah gitu ya. Makanya doa kepada Allah itu bukan untuk minta dikabulkan sebenarnya Pak. Untuk orang-orang tertentu, orang ahli makrifat, ya. Karena gak minta pun kalau saatnya dikasih ya dikasih sama Allah. Jadi apa? Kita minta sama Allah itu syahidun li biftiqari, saya ingin menampakkan kepada Allah saya ini fakir kepada Allah. Ya Allah saya ini butuh sama Engkau. Mau dikabulkan ya alhamdulillah, enggak ya enggak apa-apa. Yang penting saya menampakkan kepada Allah iftiqari, rasa butuh saya, rasa lemah saya kepada Allah Subhanahu. Bisa enggak Pak digeser sekarang? Kalau doa tujuannya begitu, ingin menampakkan rasa lemah saya, ingin mengakui kehebatan Allah yang serba bisa. Apa masih pengen dikabulkan aja gajinya suaminya 20 juta sebulan Ibu? Oh ya, amin. Oh, amin ya. Jadi yang pengen suaminya malah ya. Nah ini bertahap tapi Pak ya. Kita walaupun ya boleh kita minta sama Allah boleh, tapi harus sedikit bertahap. Oh sekarang minta sama Allah sekaligus mengakui kekurangan saya. Ya Allah, kata orang saya ini serba bisa, kata orang saya punya segala-galanya, tapi hakikatnya itu saya tidak punya apa-apa kecuali dititipkan oleh Engkau. Curhat sama Allah tuh begitu. Ya Allah, kebun di sana mudah-mudahan laku, gitu aja. Jadi Allah tuh kayak apa tuh? Nah, boleh tapi jangan itu terus ya. Sekali-kali sampaikan kepada Allah betapa lemahnya kita, betapa butuhnya kita. Nah, orang-orang Bapak Ibu yang sudah ada di titik merasa butuh kepada Allah, ini gampang taat nanti kepada Allah. Tujuannya seperti itu. Makanya kata Nabi, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah, otaknya ibadah doa itu. Kenapa? Karena banyak orang sholat
masih merasa tinggi hatinya. Ada nggak Pak? Yang sholat kita tuh masih ngerasa soleh. Kita sodako masih merasa kita tuh oh ini uang saya nih. Padahal itu uang Allah dititipkan ke kita untuk orang lain karena Allah juga. Gitu ya. Banyak orang beramal soleh tapi tidak sadar ya bahwa dirinya itu adalah hamba Allah. Banyak. Tapi apa? Hamba egonya. Oh saya hebat, saya keren. Kalau doa Pak, kalau doa itu dia akan lebih sadar bahwa dia itu makhluk yang lemah, buktinya minta sama Allah. Makanya itulah doa itu adalah intisarinya. Pokoknya ibadah, karena doa ini adalah satu-satunya ibadah yang akan menyadarkan kita betapa lemahnya kita. Beda dengan sholat. Sholat bisa saja kita masih sombong, dikir banyak, masih saja kita merasa lebih hebat dari orang lain. Nah ini doa itu pentingnya di sana Pak ya. Jadi tidak hanya sebagai sarana pengabulan keinginan kita, maknai doa itu sebagai cara kita mengakui kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sudah merasa kurang, merasa butuh sama Allah, nanti akan nurut Pak, sama Allah itu nurut. Bapak kalau butuh sama bos aja gimana Pak? Ibu ngerasa butuh sama suami, ya pasti yang diperintahkan suami nurut terus. Suruh A, suruh B. Bapak yang kebetulan jadi karyawan karena butuh sama bos, ya disuruh apa aja pasti nurut. Kita pun sama. Kalau sudah merasa lemah, merasa butuh sama Allah, kata Allah tahajud, pasti tahajud. Karena kita butuh sama Allah. Apa yang diperintahkannya berusaha di. Nah nanti doa ini jangan khawatir Bapak Ibu, pasti dikabulkan. Ini yang kadang kita tuh kalau sehari mungkin besok nih dikabulkan oleh Allah doa, gitu ya. Udah 2 hari gak kabul, mulai goyang tuh. Coba seminggu baca wiridannya, baca doanya, seminggu belum dikabul, tambah yakin apa tambah malas doanya? Kendor. Udah setahun doa kagak dikabul-kabul, udah 2 tahun kagak dikabul-kabul. Ya udah akhirnya. Nah ini cirinya orang doa ingin dikabul begini Pak. Kalau nggak dikabul pasti berhenti. Atau kalau sudah dikabul pun pasti berhenti. Itu cirinya doa ingin dikabulkan keinginannya. Kalau nggak dikabul ya berhenti. Kalau dikabulkan pun ya berhenti. Kalau sudah dikabulkan, ya Allah lunasi hutang saya, lunasi hutang saya 2 tahun lunas hutangnya. Setelah hutang lunas lanjut nggak doanya? Kagak. Udah hasil maksud Bu ya. 2 tahun ya Allah hutang saya lunas kagak dikabul-kabul. Ragu kita. Jangan-jangan Allah nggak dengar doa saya. Jangan-jangan Allah jangan-jangan suudon. Besok mendingan daripada doa. Kagak dikabulkan, berhenti, dikabulkan juga berhenti. Kalau doanya ingin dikabulkan. Bedanya Pak ya? Pengaruhnya beda sama doanya yang saya akan terus merasa butuh sama Allah, dikabulkan ya mangga silakan. Makanya kata para ulama dikatakan bi alla yu'tiya da'wataka ya, bi alla yu'tiya da'wataka wa la yujiba faltijamu bibabika wa huwa ata'un wa ihsanun minallahi ilaika. Doa yang tidak dikabulkan Bapak Ibu itu adalah hadiah paling besar yang Allah berikan kepada kita. Tidak dikabulkan doa itu hadiah Pak. Hadiahnya bukan hadiah kecil, hadiah paling besar dari Allah itu ketika kita minta sama Allah nggak dikabulkan sama Allah. Cocok Pak ini apa enggak? Kayaknya kurang setuju Pak ya. Ya karena kita doanya pengen A, B, C gitu kan. Jadi transaksi kita doanya sama Allah gitu kan. Nah, padahal apapun wa ihsanun minallahi ilaika. Ketika tidak dikabulkan, kita doa terus, enggak dikabulkan. Besoknya doa lagi, enggak dikabulkan. Enggak terasa 10 tahun, Pak. Enggak dikabulkan. Tapi terus kita berdoa sama Allah, itu adalah hadiah terbesar dari Allah. Kenapa kata para ulama itu hadiah terbesar bahkan lebih baik daripada doa yang dikabulkan? Karena apa? Ketika kita terus berdoa dan tidak dikabulkan doanya, hubungan kita semakin dekat sama Allah. Paham Pak ya? 10 tahun Pak
doa Allahumma kagak dikabul. Orang kalau komunikasi 10 tahun akrab enggak Pak kira-kira? Masa enggak akrab Pak? Dekat kita sama Allah, tuh ya. Berarti dekatnya kepada Allah karena apa Pak? Karena tidak dikabulkan doanya. Gimana, cocok Pak? Aduh Pak, masih kurang mantap juga ini kayaknya. Pengennya sih dikabulkan aja udah. Pengennya dikabulkan dekat sama Allah. Ya karena itu ya. Tuh gitu ya. Tapi kalau kita dikabulkan doanya, maka hubungan kita berhenti dengan Allah setelah dikabulkan doa. Makanya dekat sama Allah dengan dikabulkan doa, milih mana kira-kira Pak? Salah satu pada dua-duanya. Biasanya kita kalau pengennya dua gitu. Ibu pengen dekat sama Allah apa pengen dikabulkan doanya? Dikabulkan. Saya juga pengen ngomong gitu tapi kayaknya kurang pantas gitu ya. Tuh, jadi ibunya juga pengen dikabulkan, dan nomor 2 lah dekat sama Allah. Tuh, ini ahli ma'rifat sih. Orang yang kenal Allah sih mendingan kagak dikabul tapi dekat sama Allah daripada setelah dikabul kenyataannya kita akan berhenti berdoa. Tapi untuk makom kita sih gak apa-apa ya. Untuk kelasnya kita sih ya berdoa saja sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk diri kita sendiri silahkan sebanyak-banyaknya berdoa. Doa apa saja. Makanya kan doa itu apa aja ada doanya dalam Islam Pak ya. Masuk masjid ada doanya, masuk rumah ada doanya, masuk toilet ada doanya, masuk bioskop. Itu ya. Ada ya mungkin ya. Semua ada doanya. Itu menandakan bahwa pentingnya doa dalam agar kita selalu terpaut hatinya dengan Allah, agar selalu merasa lemah dan butuh perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau mendoakan orang lain bagaimana? Kalau tadi kan doa kita sendiri kepada Allah. Nah, mendoakan orang lain pun jamaah sekalian sangat-sangat dianjurkan. Bukan hanya boleh, sangat dianjurkan oleh agama kita. Silahkan berdoa kepada orang tua kita, untuk guru kita, untuk tetangga kita. Silahkan doakan mereka sebanyak-banyak. Wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal kata Allah, wastaghfir, mohon ampun kepada Allah untuk siapa? Li dzambika, untuk dosamu, walil mu'minin, dan untuk dosa saudaramu yang beriman. Berarti Allah nyuruh apa? Ngedoain diri kita, tapi juga ngedoain yang lain. Silakan doakan. Rasulullah juga sama, ya. Bukan hanya ngedoain dirinya sendiri, malah Rasulullah banyak doa-doanya untuk umat itu luar biasa. Kepada istrinya didoakan. Salah satu doa Rasulullah untuk istri beliau Siti Aisyah, Allahumma ghfir li Aisyata, ya, ma taqaddama min danbiha wa ma ta'akhir wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa istri saya Siti Aisyah. Ampuni dosa istri saya yaitu Siti Aisyah. Dosa yang lama, dosa yang akan dilakukan, yang terlihat, yang tidak terlihat. Detail sekali Rasulullah agar istrinya diampuni. Gimana Pak? Bisa niru gak Pak? Pernah gak doa ya Allah ampuni dosa istri saya? Pernah gak Pak? Nah ini banyakkan minta rezeki apa banyakkan doa minta istri kita diampuni dosanya? Apa istrinya gak punya dosa? Oh jangan dikira ya. Sama-sama banyak dosa sama kita kan. Nah itu jadi Rasulullah mendoakan istrinya Siti Aisyah. Siti Aisyah didoakan, sahabatnya didoakan. Bahkan kata Rasulullah, wallahi kepada Siti Aisyah, wallahi la hadihi du'aun li ummati. Annaha la du'ai li ummati fi kulli sholatin. Kata Rasulullah, Aisyah, bukan hanya engkau yang didoakan kayak tadi tuh. Saya setiap sholat sujud doanya kayak tadi untuk umatku ya. Wallahi demi Allah, annaha la du'ai li ummati. Doa yang aku bacakan itu doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk umatku kapan? Fi kulli sholatin, di setiap sujud sholat. Berarti Rasulullah tiap sholat itu ingat kita dan berdoain. Nah ini sudah sangat cukup bagi kita bahwa mendoakan orang lain itu sangat-sangat
Lebih-lebih Bapak Ibu ngedoain orang yang goib, yang gak kelihatan. Kalau saya ngedoain Pak Redi bagus, tapi kalau Pak Redinya lagi di kampung misalkan, saya di sini mendoakan, lebih hebat lagi tuh Pak. Kalau doa itu kan boleh ada orangnya, boleh, mudah-mudahan rezekinya lancar, panjang umur, boleh, bagus. Lebih hebat lagi doa kalau orangnya gak ada di depan kita. Asra'ud du'a ijabatan, du'aul ghaib bil ghaib, kata Rasulullah. Doa yang paling cepat dikabul oleh Allah, diijabah oleh Allah, doanya orang yang tidak berhadapan langsung. Ghaib bil ghaib, nggak kelihatan sama yang nggak kelihatan. Pak Eko di sini, ya anaknya di Jakarta misalkan, didoakan itu lebih manjur ketimbang berhadapan langsung. Mengapa doanya orang yang tidak berhadapan ini Bapak Ibu lebih didengar dan lebih diijabah oleh Allah? Kata Imam Al-Munawi, li'anna du'a asirri aqrabu lil ikhlas. Ya, wa ab'adu minar riya. Karena kalau kita doa nggak ada orangnya, yang kita doakannya nggak ada, itu lebih ikhlas daripada mendoakan orang yang ada di depan kita. Bisa saja saya mendoakan jamaah sekalian, saya pengen dipuji, oh berarti saya ini didoakan gitu. Jadi ada niat-niat yang kurang baik nanti kalau kita mendoakan orang yang didoakannya ada di depan kita. Maka ini akan mengganggu apa? Ijabahnya doa kalau kita tidak ikhlas mendoa. Tapi kalau malam-malam Bapak Ibu, ya, Bapak dan Ibu mendoakan anak yang di pesantren misalkan, anaknya yang sedang usaha di luar kota, mungkin di luar negeri. Kira-kira malam-malam kalau doa apa coba? Kalau mau pamer sama siapa malam-malam doa itu? Mau ini lebih ikhlas itu Pak ya? Karena lebih ikhlas inilah kata Imam Munawi, doanya lebih cepat dijawab. Ya kalau di depan berhadapan ikhlas ya bagus Pak ya, tapi ada resiko Pak ya. Karena dilihat orang, biasanya kan ada ria, ada pengen dipuji orang. Tapi kalau malam-malam ngedoain orang tua kita, yakin itu ikhlas udah pengen pamer sama siapa? Di depan tembok, di pinggir tembok, apa mau di YouTube gitu? Enggak kan? Misalkan di selfie video itu enggak. Ya sudah, karena keikhlasan itulah ya soal jabatan. Itu yang pertama kata Imam Nawawi. Yang kedua kata Rasulullah, li'anna du'a asirri ta'dilu sab'ina da'watin fil alaniyah. Kata Rasulullah, doa yang tidak terdengar oleh orang yang didoakan itu, doa kita tidak kelihatan, tidak terdengar sama orang yang didoakan, itu lebih hebat daripada 70 doa alaniyah, namanya doa yang di depan orang. Jadi kalau saya mendoakan Bapak malam hari di rumah gitu ya, itu bobotnya seperti orang doa 70 di hadapan orang banyak. Paham nggak Pak? Lebih berbobot gitu Pak. Kata Rasulullah, doanya sekali ya, orang yang didoakannya tidak ada itu lebih hebat daripada 70 orang doanya orang yang saling berhadapan. Makanya cepat tuh doanya. Doanya bapak sama anak, istri yang sedang di kampung misalkan yang jauh. Yang ketiga kata Imam Munawi, karena doanya orang tersebut diamini oleh malaikat. Itu Pak ya. Kan kita kalau mendoain orang lain itu, ya Allah mudah-mudahan tetangga saya usaha maju, mudah-mudahan tetangga saya yang sedang haji selamat di sana. Itu kata malaikat, faqala malaikat amin walaka bil. Yang aminnya bukan lagi orang Pak. Kalau Bapak ngedoain orang lain tuh, yang aminnya langsung malaikat, amin, amin. Nah kalau malaikat yang doa Pak, gimana tuh? Ya udah nggak tanggung pasti diijabah oleh Allah. Dan setelah amin apa? Doanya walaka bimisil kata malaikat. Dan engkau pun mendapatkan doa seperti doa yang engkau panjatkan untuk orang lain. Jadi kalau Bapak ngedoain tetangganya supaya rezekinya lancar, maka Bapak pun rezekinya akan lancar. Tuh ya. Makanya orang-orang soleh dulu kalau doanya kok lama sekali dikabul tuh ya. Minta ini, minta itu nggak dikabul. Mulai ajak-ajak tetangga dalam doanya. Ya Allah tetangga saya mudah-mudahan sehat. Itu doanya orang yang gak sembuh-sembuh penyakitnya Pak. Bapak sakit gak sembuh-sembuh, jangan ya Allah sembuhkan penyakit saya, kagak sembuh-sembuh. Sekarang bawa tetangganya, ya Allah mungkin tetangga saya ini banyak yang sakit ya Allah, tolong sembuhkan mereka ya Allah.
Udah jangan bawa-bawa kita. Doain orang lain, nanti malaikat mengamini dan kita pun akan disembuhkan oleh Allah. Jalur pintas begitu Pak ya. Karena kita kan kalau doa begitu kualitasnya Pak ya. Ya, nah ini jadi doa kepada orang lain itu sangat-sangat dianjurkan. Bahkan kata Imam Qoliubi, orang yang haji pergi ke Mekah, umroh dan haji itu sunnah mendoakan orang yang tidak haji. Bapak kalau lagi kesempatan ada haji, ada umroh, di Mekah saja doakan saudara-saudara Bapak Ibu yang ada di tanah air itu. Walaupun tetangganya nggak minta didoain, tetap sunnah. Kan ada tetangga yang acuh tak acuh gitu ya. Kita pergi umroh, kita haji udah terserah. Ada tetangga yang sampai ikut walimatus sapa, sampai pelukan karena barangkali kita nggak tahu umur ya. Nah sekalipun tetangga kita nggak minta didoakan, nanti di tanah haram di sana kita tetap sunnah mendoakan tetangga kita. Itu doa kepada orang yang hidup dan masih seagama dengan kita. Kalau sama non muslim, ya, kata ulama, kata Imam Nawawi, bagaimana mendoakan non muslim? Kebetulan kita di Indonesia kan tidak hanya Islam ya, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik macam-macam. Kata Imam Nawawi, mendoakan non muslim yang telah baik kepada kita misalnya, maka didoakannya hanya dua saja. Satu, didoakan mendapat hidayah, supaya. Yang kedua, didoakan sesuatu yang sifatnya duniawi saja. Contoh, misalkan ya Allah, mudah-mudahan saudara saya kebetulan agamanya non muslim, mudah-mudahan dapat hidayah. Boleh tuh ya? Boleh. Yang kedua, doa yang bersifat duniawi saja. Ya Allah, mudah-mudahan tetangga saya sehat. Yang non muslim itu, mudah-mudahan tetangga saya yang non muslim panjang umur, usahanya lah. Itu urusan duniawi Pak. Yang nggak boleh Pak, ya Allah mudah-mudahan dosa. Oh, udah beda itu nggak boleh Pak. Ini boleh pakai pengeras Pak. Nah itu, jadi kalau itu kata kita harus tahu Pak ya. Nah ini jadi seperti itu. Jadi kalau mendoakan ya Allah mudah-mudahan nanti masuk surganya Allah, nah itu nggak boleh gitu. Atau dosa kekafirannya diampuni nggak boleh. Yang bisa tuh al-hidayah wa umuri dunya. Rasulullah pernah dikasih air minum sama orang Yahudi, lagi haus, ada orang Yahudi, ya Rasulullah ini air minum, diterima oleh Rasulullah, diminum. Apa doanya? Jammalakallah. Semoga Allah memperindah hidupmu di dunia. Enggak, mudah-mudahan engkau dapat surganya Allah, dapat masuk enggak. Jammalakallah. Semoga Allah memperindah dirimu. Dan karena doa itu, orang Yahudi ini sampai meninggal dunia tidak beruban rambutnya satupun. Doanya Rasulullah mantap ya. Jadi tetap bisa menang. Tapi kalau yang sudah mati juga tidak boleh didoakan mendapatkan ampunan, itu tidak penting begitu ya. Nah itu kalau non muslim. Nah, karena kita kan bergaul ya, karena toleransi mungkin Pak ya, toleransi ada tetangga kita yang kebetulan beda pemahaman, beda keyakinan, ya doanya doa yang sifat duniawi saja Pak. Jangan yang bawa-bawa akhirat. Nah, itu. Nah untuk yang hidup demikian. Ya, minta mendoakan dianjurkan, minta doa pun Pak. Jadi doa sendiri dianjurkan, mendoakan orang lain dianjurkan, minta didoakan juga dianjurkan, sunnah hukumnya. Lebih-lebih kepada orang soleh, orang-orang yang baik, para kekasih-kekasih Allah, para guru-guru yang soleh-soleh, silakan datangi doa ya. Itu karena kita barangkali merasa, aduh kok doa saya kayaknya lama gitu, barangkali orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah gitu ya, kita bertawasul dengan orang soleh, ada keyakinan barangkali dari kita, doanya gampang. Makanya tradisi orang-orang dulu minta kalau anaknya sakit biasanya datang ke guru-guru gitu ya, minta doa, minta air, itu silahkan ya, silahkan. Jadi Rasulullah sendiri ya nyuruh kepada sahabat, nanti kata Rasulullah, kalau ada orang itu datang ke tempat ini, Rasulullah nggak dikasih tahu. Nanti kalau ada laki-laki menginjakkan kaki di Madinah, kalian para sahabatku minta doa sama dia. Ya, minta doa sama dia.
Para sahabat protes, siapa itu yang aku harus minta doa kepadanya? Gitu ya. Kenapa kami harus minta doa kepada mereka ya Rasulullah? Saya kan ada engkau di sini. Saya hidup bersama engkau. Saya bergaul bersama engkau. Kenapa mesti minta doa kepada orang lain? Ya sudah, kamu minta doa saja kepada dia agar doa-doamu apa? Agar dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Siapa lelaki ini? Uwais al-Qarni, ya. Rasulullah meninggal dunia. Uwais al-Qarni kan orang Yaman, ya. Yang ingin ke Mekah, ingin ke Madinah, nggak jadi-jadi karena khidmahnya kepada ibunya. Ini udah makhluk langit ini ya, kata Rasulullah. Nanti kalau Uwais al-Qarni datang ke Madinah, kalian berbondong-bondong minta didoakan sama Uwais al-Qarni. Padahal sahabat sama Uwais al-Qarni jauh tuh ya. Tapi Rasulullah minta didoakan. Rasulullah sering sekali minta didoakan kepada para sahabatnya, khususnya kepada Umar bin Khattab. Jadi kita pun jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu. Doa sendiri bagus, mendoakan orang lain juga bagus, minta didoakan juga sangat baik. Amalan itulah yang harus kita istiqomahkan. Nah, kepada orang yang mati di sini sudah jelas ya, dan sebenarnya ini nggak perlu dijelaskan ulang ya, karena kita yakin doa-doa kita kepada orang-orang yang telah meninggal dunia itu boleh dan pahalanya nyampe, sedekah kita nyampe, ya. Walaupun ada beberapa saudara kita yang tidak yakin barangkali Pak ya. Nah kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini betul bahwa doa yang kita panjatkan untuk almarhumah orang tua kita, guru-guru kita, tetangga kita, doa ini atau bacaan-bacaan Quran ini akan sampai kepada mereka. Karena mayit itu kata Rasulullah kal gharikil mughawwas. Orang kalau sudah meninggal dunia itu kata Rasulullah seperti orang yang tenggelam di lautan. Orang yang masuk ke alam kubur itu kal gharik, seperti orang tenggelam, melambai-lambaikan tangannya minta pertolongan. Tolong orang yang meninggal dunia minta pertolongan. Apa? Yantadiruna dakwatan talhaquhu min ibnihi. Mereka memanggil-manggil, mana doa anak saya? Mana anak saya 10? Ada nggak yang ngirim Fatihah sama saya? Ada nggak yang ngirim doa? Anaknya udah nggak ingat sama orang tuanya. Kalau anaknya nggak dapat, ya udah min akhihi. Dia mungkin saudara kandungnya. Kakak saya ngirim Fatihah nggak sama saya? Ngirim doa sama saya. Kakaknya juga sama, boro-boro mikirnya udah mati. Yang hidup aja nggak keurus misalnya. Ya udah, siapa nih harapannya lagi nih? Anak udah nggak ngedoain, saudara kandung nggak ngedoain, ausodiqillah, teman kerjanya barangkali ada yang masih ingat sama saya. Tapi nggak ada satupun yang mendoakan. Faidah lahiqathu kata Rasulullah, ketika mayit ini ada yang mendoakan di dunia, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Senangnya luar biasa Pak. Ahli kubur dapat kiriman Fatihah itu senangnya melebihi di atas dunia sama seisinya. Senangnya. Bapak percaya nggak Pak? Percaya nggak? Oh mati dulu udah. Kalau masih ragu ya udah kita doakan supaya cepat gitu ya. Biar tahu gitu. Bener nggak tuh? Ya. Bener nggak tuh doanya orang hidup nyampe ke kita? Ya mati dulu bener. Nanti SMS dari sana bener, alhamdulillah udah nyampe transferan misalkan. Nah gitu ya. Nah, gitu. Jadi kita yakin seyakin-yakinnya bahwa pahala yang kita peruntukkan atau ibadah-ibadah kita yang diperuntukkan oleh untuk ahli kubur ya, untuk saudara kita, orang tua kita, bukan hanya boleh tapi juga pahalanya nyampe kepada. Nah, orang-orang saudara-saudara kita yang tidak yakin yang tidak yakin pahalanya nyampe itu biasanya dalilnya bahwa alaisa lil insan illa ma sa'a. Dalilnya pasti itu, Pak. Wa alaisa lil insan illa ma sa'a. Bahwa seseorang itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang diusahakannya, apa yang dikerjakannya. Ya kalau yang baca Qur'annya orang lain, ya gak mungkin pahalanya ke saya. Saya itu dapat pahala baca Quran kalau saya yang baca katanya. Wa alaisa lil insan illa ma. Manusia itu akan mendapatkan apa yang dilakukannya. Jadi gak bisa transfer pahala kepada mereka. Gak bisa. Nah ini mereka memahami Al-Quran tidak pakai tafsir ya, pakai pemikirannya sendiri. Kata Imam Ikrimah,
Ayat itu adalah ayat yang sudah gak dipakai lagi untuk umat Nabi Muhammad. Wa allaisa lil insan illa ma, itu namanya ayat nasakh, ayat yang mansuh. Ayat tulisannya ada tapi hukumnya tidak diberlakukan lagi. Itu ayat kata Imam Ikrimah khusus untuk umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau umat Nabi dulu tuh gak bisa transfer pahala, gitu ya. Tapi untuk umatnya Nabi Muhammad boleh. Mengapa boleh? Karena banyak hadis menjelaskan itu. Gitu ya. Itu kata Imam Ikrimah. Kata Imam Qalyubi, ayat itu tidak bisa kasih transfer itu kalau kejelekan sayyi'ah. Jadi kalau saya melakukan kejelekan, gak bisa kejelekan saya buat orang tua saya diniatin begitu, gak bisa, gak nyampe coba. Kata Imam Qalyubi, ya. Tapi kalau kebaikan, ya, itu bisa ditransfer ke orang lain, bisa disampaikan oleh Allah kepada orang. Jadi sudah jelas. Jadi Bapak Ibu sekalian yang punya keyakinan sampai ya si mantap gitu Pak ya. Udah, silahkan yang tidak yakin pahala kita, ibadah kita sampai kepada ahli kubur ya monggo. Tapi kita yang yakin terus mantap jaga akidah kita bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan ini, doa-doa yang kita panjatkan kepada ahli kubur khususnya itu bermanfaat, termasuk sodako. Bahkan ada para tabi'in sih kalau umroh itu niatnya Pak, umroh saya untuk orang tua saya. Baca Yasin ya Allah, di samping Yasin ini ibadah saya, sampaikan juga pahalanya untuk orang tua saya. Jadi setiap kebaikan niatkan Pak, niatkan. Gitu ya, biar apa? Kitanya dapat, orang lain juga dapat, guru-guru kita yang telah wafat juga ada. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, bahwa salah satu intisari dari doa itu adalah untuk menampakkan rasa lemah kita kepada Allah, menampakkan rasa butuh kita kepada Allah. Orang kalau sudah merasa lemah, orang sudah merasa butuh sama Allah, gampang nurut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa tidak hanya kita dianjurkan memperbanyak doa kepada Allah, tapi disunnahkan juga memperbanyak mendoakan orang lain, memperbanyak minta didoakan oleh orang lain, gitu ya. Kemudian yang terakhir, setiap doa yang kita panjatkan kepada orang yang telah meninggal, termasuk sodako, bahkan amal-amal soleh lainnya, jika diperuntukkan untuk mayit, di sini apa? Kilahuma nafi'un lil hayyi wal mayit. Semuanya bermanfaat, semuanya akan nyampe. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan. Ustaz, kalau doanya itu kita kirim Fatihah nggak apa-apa ya? Ya Fatihah. Doa itu berarti kan kita mendoakan Allahumma apa tuh? Allahumma ghfir lahu warham, itu doa tuh. Kalau Fatihah berarti kita menyampaikan pahala baca Quran Fatihah. Buat orang lain gitu Pak, buat saudara apa yang boleh ya, masih hidup. Iya, masih hidup ya. Karena Fatihah itu saya sering mengatakan Al-Fatihah lima quri'at lah. Jadi Fatihah itu Pak bisa mewujudkan setiap doa yang kita inginkan. Jadi Bapak kalau lagi sakit baca Al-Fatihah, Allah ngerti Fatihah ini agar dia sembuh gitu Pak ya. Makanya yang paling enak tuh kalau malas doa ya Al-Fatihah aja. Fatihah gitu ya. Kata Rasulullah Al-Fatihah lima quri'at lah. Fatihah itu gunanya bisa mengabulkan apa-apa yang diinginkan oleh pembacanya. Makanya orang yang aduh malas doa, ya udah ya Allah saya mau jalan, mau pulang kampung Al-Fatihah, dalam hatinya ingin selamat melalui Fatihah, boleh gitu ya. Tapi kalau sama orang mati, doa itu berarti kan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa, itu doa. Bacaan Quran Fatihah itu ya berarti kita ingin pahalanya baca tahlil ini bukan hanya pahala saya Pak. Jadi kalau tahlil itu niatkan ya Allah ini ibadah saya dulu Pak. Ya Allah saya baca tahlil itu ibadah saya. Di samping ibadah saya ya Allah dengan Maha Rahman Rahimmu sampaikan juga pahala ini untuk orang tua kami yang sudah wafat. Kitanya dapat, orang tuanya dapat. Gitu. Jangan blok ke sana semua gitu ya. Gitu. Jadi kita mintanya gitu, kitanya dapat, itunya dapat. Makanya
Doanya itu apa kalau kalian Allahumma taqabbal wa ausil, misalnya ya. Ya Allah, terimalah bacaan ini sebagai ibadah kami, tapi wa ausil sawabaha ila qabri, misalkan ya. Tapi sampaikan juga bacaan ini untuk kuburan, untuk almarhum, untuk almarhum. Jadi kitanya dapat, ahli kuburnya juga dapat. Jadi boleh mendoakan dengan cukup membaca Al-Fatihah, dan pasti dari Fatihah itu ada niat doa kita kepada orang yang kita doakan. Yang lain barangkali. Ustaz, saya sering mendengar di pada saat orang tua kita atau keluarga kita yang telah meninggal dunia, apabila ada anaknya atau keturunannya ya, yang berbuat maksiat, nanti imbasnya itu orang tua yang sudah meninggal itu akan diazab atau disiksa. Ini dampak ya, jadi ketika ahli waris lah gitu ya, ahli waris melakukan kemaksiatan di dunia, itu kata Rasulullah ya, la tu'du mayyitakum, jangan sakiti orang yang telah meninggal dari kalian. Ibunya meninggal, jangan sakiti orang yang sedang meninggal ya. Jadi bukan hanya ketika hidup bapak ibu menyakiti orang tuanya, ketika setelah meninggal dunia, kata Rasulullah, la tu'du mayyitakum, tolong jangan sakiti orang yang telah meninggal. Orang tua, keluarga, guru-guru kalian yang disakiti. Para sahabat bingung. Lah kalau saya di dunia menyakiti orang tua jelas, membentak orang tua, nendang orang tua, nggak nurut sama orang tua, sakit orang tua. Lah kalau orang udah mati gimana? Mojok kagak bisa kita kan? Betul nggak Pak? Para sahabat pun aneh pada saat itu Pak, menyakiti orang yang telah meninggal. Apa kata Rasulullah? Tu'du mautakum bisayyiati a'malikum. Engkau sedang menyakiti orang yang telah meninggal dengan maksiat yang kau lakukan di dunia. Apa? Jadi anak sedang menyakiti ibunya yang sedang meninggal ketika dia di dunia sedang maksiat kepada Allah. Betul itu Pak. Jadi maksiat itu berdampak. Makanya kata Rasulullah, mayit itu selalu dinampakkan amal anak-anaknya. Mayit itu baik, itu orang tuh amalu kum ila mayitikum au kama qala ya. Hadisnya redaksinya berbeda-beda. Kata Rasulullah bahwa amal kita ini bukan hanya dilaporkan kepada Allah, tapi dilaporkan juga kepada orang tua kita yang meninggal dunia. Nih anak kamu hari ini ke majelis taklim. Ya. Pastabshiru, kata Rasulullah, mereka tersenyum bahagia. Ya Allah, alhamdulillah punya anak rajin ke majelis ilmu, punya anak rajin baca Quran. Pada senang orang tua kita yang sudah meninggal karena amal soleh yang kita lakukan di dunia. Tapi kalau ada anaknya melakukan maksiat, mereka sedih dan mendoakan tuh. Jadi mereka itu kalau melihat anaknya berlaku maksiat mendoakan Allahumma hdi ya qabla antamuta. Di antara doanya, ya Allah, berikan hidayah kepada anakku sebelum engkau matikan mereka. Jadi anak-anak yang nakal itu orang tuanya pada doain di sana, Pak. Ya, kata Rasulullah. Makanya usahakan ya bakti kita kepada orang tua itu sebisa mungkin. Ya kalau maksiat bersih sih rada susah Pak ya. Nggak bisa dihilangkan, minimal jangan 100% banget maksiatnya. Kasihan orang tua kita yang sudah. Jadi ada dampak maksiat kita, kata Rasulullah, kepada orang-orang yang telah meninggalkan kita, utamanya orang tua. Terpekel ya. Yang lain barangkali ibu-ibu sudah cukup ya. Mas, silakan. Gimana tanggapan Pak Ustaz kalau misalkan orang yang kurang kedekatannya dengan Tuhan mendoakan orang yang soleh, dan gimana kalau misalkan orang yang beda agama mendoakan umat Islam itu gimana? Orang yang kurang soleh gampangnya ya mendoakan orang soleh ya sah-sah saja silahkan. Ya istaksir ya kata Rasulullah minat istaksir minan nas ya, banyaklah minta doa kepada siapapun, perbanyak ya. Menurut kita tidak soleh orang itu, menurut kita ya, tapi bisa jadi di hadapan Allah dia justru orang soleh sebenarnya. Ada amalan-amalan yang kita nggak tahu barangkali. Orangnya nongkrong di warung, main gitar gitu ya. Siapa tahu hatinya sholawat sampai ribuan, bisa jadi kan?
Ya itu kan tidak soleh itu kan menurut kita ya, betul nggak Pak? Ya. Jadi boleh tidak orang yang kurang soleh mendoakan orang soleh gitu ya? Begitu ya maksudnya ya? Silahkan saya. Bahkan kita kepada siapa saja silahkan minta didoakan silahkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu kata Rasulullah lidah siapa yang doanya dikabulkan oleh Allah. Ini dari segini orang ya, saya nggak tahu apa Eko, Pak Parin, siapa nggak tahu ini. Makanya supaya dikabul ya minta aja semuanya. Saya kalau minta ke Pak Redi belum tentu Pak Redi doa diijabah. Bisa jadi anak yang kecil itu yang doanya diijabah, gitu ya. Makanya yang bagus itu kepada siapa saja minta didoakan, lebih-lebih kepada orang soleh, gitu ya. Jadi bebas minta didoakan kepada siapa saja, tapi diutamakan kepada orang soleh yang lebih. Ya orang soleh juga nggak boleh sombong. Nabi Muhammad kurang apa coba? Nabi Muhammad kurang apa doanya? Begini aja pasti dikabul. Tapi ketika Umar bin Khattab mau pergi umroh, kata Rasulullah, ya akhi, asyrikni bidu'aika falatan sana. Umar bin Khattab, nanti kalau umroh, tolong masukkan aku dalam doamu. Falatan sana, jangan lupakan saya di dalam doamu. Rasulullah sama Umar bin Khattab kebatan mana? Gitu ya. Mestinya kan Umar bin Khattab yang minta doa sama Rasulullah, tapi Rasulullah mencontohkan kepada kita minta didoakan kepada orang yang maaf mungkin levelnya di bawah Rasulullah. Artinya apa? Bahwa orang meminta doa atau didoakan oleh siapapun terima, karena kita belum tahu doa siapa yang dikabulkan oleh Allah. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua didoakan oleh orang non Muslim ya. Suka ada pendeta gitu ya. Allahumma apa enggak sih kalau pendeta? Nah ini kata para ulama, kalau doa yang dipanjatkannya pakai bahasa Ibrani, bahasa yang kita nggak ngerti lah gampangnya, kan mungkin bahasanya beda doanya. Ada kalau kita kan Allahumma, dia baca doa-doa yang kita nggak ngerti ini omongan apa gitu, maka haram mengamininya, gitu ya. Itu haram mengamini, amin, apa ini nggak ngerti. Karena bisa jadi isi doa itu dia sedang mendoakan kita supaya masuk ke agama dia. Itu ya. Jadi kita mengamini atau minta doa kepada maaf yang saudara kita non Muslim itu tidak. Kalau pakai ada ulama begini, ada ulama yang mengatakan tidak boleh karena nggak mungkin diijabah. Ada ulama pertama. Yang kedua bisa saja diijabah, ya. Yang kedua kalau yang pertama tidak boleh sama sekali total, ya. Tapi yang kedua pendapat ulama kalau bahasanya bahasa dia doanya yang kita kagak ngerti haram. Udah, nggak usah katanya. Lah masih banyak ini orang-orang di sini kan gitu ya. Yang kedua, kalau yang dipanjatkan doa oleh mereka-mereka ini kita ngerti kalimatnya, ngerti isinya, maka boleh dalam dua hal. Apa? Dua hal itu kata ulama, ketika dalam doanya dia minta begini, ya Allah saya kepada Tuhannya gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa pindah agama ke Islam. Paham nggak? Jadi ada misalkan ke orang-orang non Muslim doanya pengen dapat hidayah masuk Islam, ya kita aminkan. Yang kedua, ketika doanya adalah nusratul mukmin. Kalau isi doanya isinya agar orang Islam menang, jaya, itu boleh. Paham nggak Pak? Jadi minta doa atau mengamini doa orang-orang saudara kita yang non Muslim, ada satu ulama mengatakan tidak boleh sama sekali karena doanya la yustajab, tidak akan diijabah. Karena ini udah beda gitu artinya ya. Yang kedua, boleh kalau isinya dia minta petunjuk agar dia bisa masuk Islam atau minta agar umat Islam mengalami kemenangan, kemajuan, kejayaan. Ya, itu boleh. Tapi kalau doanya kita kagak ngerti pakai bahasa dia, kitab dia, bahasa Ibrani, bahasa Suryani, makoli misalkan. Masih ingat nggak makoli itu? Bahasa semut gitu dipakai doa, yang mendingan jadi amin. Ini maksudnya apa? Makoli, kita udah nggak viral lagi ya. Masih ingat nggak Pak itu? Makoli itu. Bahasa Suryani Pak ya, udah nggak viral lagi. Apa itu namanya? Siapa itu nama bahasa? Itu ya. Nah itu kalau non Muslim tidak usah. Bisa dipahami ya? Cukup barangkali ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratul mustaqim. Syaratul ladzina
wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.